Ya terasa lebih tenang. Kenapa gitu bisa lebih tenang? Anak-anaknya udah ada yang ngurus di belakang, kasih mainan, kasih makanan. Pokoknya pulang gendut aja anak. Tenang aja. Tapi ini menarik sekali. Sebenarnya maaf ya, saya langsung aja tanya gitu. Maksudnya ini ayah atau suami cerai? Tidak, jadi hanya digantung dan suami sudah menikah lagi. Gimana suami sudah menikah lagi tapi belum ada perceraian? Belum, waktu itu sempat pernah sidang di pengadilan. Saya sudah 9 kali datang, tapi suami kan karena penggugat ya, jarang datang dan akhirnya hakim menyatakan itu batal cerai dan disuruh mengajukan ulang. Saya yang disuruh mengajukan ulang jadi penggugat, tapi saya bilang sama hakim, maaf Pak Hakim, kalau memang saya punya uang mungkin saya urus, tapi kan saya nggak punya uang buat makan anak saya susah. Sampai saya bilang buat ongkos kesini aja saya sampai minjem-minjem sama orang. Saya dengar katanya, maaf Bu ya, saya dengar katanya pada saat ada pernikahan tuh KDRT, terus uang Anda diambil segala, itu benar? Iya, jadi motor itu dibawa kabur yang saya beli cash sama suami. Dan motor yang kredit dia beli, itu ditinggalin, jadi kurang 9 bulan lagi. Akhirnya saya pusing kan, akhirnya saya coba cari pinjaman, tapi memang ada bunganya. Terus saya coba pinjem untuk lunasin karena saya takut diambil sama dia di leasing. Akhirnya saya sempat buru-buru cari pinjaman buat lunasin. Artinya Anda sekarang kerja ini itu untuk menghidupi anak-anak? Iya, Berarti pernah tidak ada kerjaan sama sekali? pernah dari tahun lalu itu setelah anak operasi. Operasi apa? Ada kelainan bawaan lahir di ususnya, jadi Oke. dia pupnya Anak yang lewat mana? tidak yang besar. Oke, Jadi lalu gimana menghidupinya gimana pada saat itu? ya biasanya kalau itu suka minta tolong sama temen kerja dulu di bank. Terus kadang dia bilang, Dek gak usah pinjem deh, dikasih aja. Kadang dikirimin lauk matang sama dia, sama ibunya. Karena emang nggak bisa beli makan ya. Iya, terus dia suka bilang kan, Dek kenapa gak ngomong sih Dek? Malu yuk, kan udah sering nyusahin lu. Kata dia, nggak apa-apa deh ngomong aja, kalau gue ada pasti gue bantu. Maaf Bu, jadi Anda sempat sampai untuk makan aja nggak ada? Listrik sering mati. Kadang anak-anak lapar, mami aku lapar. Oke, tapi saya dengar bahkan katanya ceritanya sampai makan tuh satu porsi nasi dibagi-bagi bertiga gitu. Iya, sering. Sering seperti itu. Tapi sebenarnya begini, saya nggak ngerti juga. Anda ini sarjana hukum? Iya. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba dari bank dulu ya? Terus Iya, ke dulu ojek sebelumnya memang kerja di bank, terus karena memang keguguran 2 kali dan memang sudah nggak kondusif juga, akhirnya saya memutuskan untuk resign. online. Oke, terus? Iya, itu hanya dapat 3 tahun 1 bulan di bank itu. Oke, setelah itu? Terus saya pikir saya mau istirahat aja. Terus suami suruh kerja lagi, jadi memang hanya jadi ATM berjalan. Anda jadi ATM berjalan maksudnya? Suaminya nggak kerja? Kerja, jadi dari buat ATM berjalan suami dan keluarganya. Suami dan keluarga, oke. Oh. Tapi katanya setelah sempat viral, suami sempat datang lagi ke rumah. Oh ya? Iya, Gimana ceritanya? itu 6 kali berturut-turut ya. Untuk? Bilangnya minta maaf, bilangnya udah tobat. Tapi saya udah nggak percaya lagi. Oh, tapi suami juga udah punya orang lain kan? Udah punya istri lagi? Sudah, tapi dia bilang sudah pisah juga sama yang sana, yang di Sirih. Istri Sirih. Oke, tapi ini buat yang ada di rumah ya, buat penonton juga bahwa ibu ini adalah lulusan sarjana hukum. Jadi maksudnya kalau siapa tahu ada kantor yang membutuhkan lulusan sarjana hukum, ya kan? Bisa Why not? dikontak ya? Bisa dikontak gitu. Nanti ke Instagram kita aja, ke Instagram Hitam Putih, nanti kita akan share nomornya ibu supaya mungkin lebih bisa, ya kedepannya bisa lebih baik gitu Bu ya. Nah, kalau dengan ojol ini, sehari dapatnya berapa? Kadang nggak sampai 50.000, kadang maksimal tuh 100.000. Maksimal 100.000. Iya. Ya, kalau Anda bawa anak hujan gitu, Biasanya kalau diberhenti dia nggak mau, mereka nggak mau, maunya jalan, dipakein jas hujan, mereka dilepas, nangis, mami aku gerak, ayo cepetan pulang. Anda nggak kesian Gitu, sama jangan.
kasihan. Tapi tidak ada pilihan. Iya, terus mereka udah jalan aja, mandi hujan-hujanan aja. Tapi sempat ada yang sakit nggak gitu karena sering ikut maminya kerja? Sering kalau untuk seperti pilek, batuk, nggak panas-panas badannya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya setelah pulang sekolah anak saya, biasanya saya habis zuhur. Pulang sekolah kan jam 11, tapi saya coba tidur. Terus setelah zuhur, itu pun kalau ada orderan. Kalau nggak ada orderan, ya saya tunggu sampai sore juga nggak dapat orderan. Jadinya nggak seharian, nggak narik. Kadang Paling sampai- sedikit dapat berapa? Atau pernah nggak dapat apa-apa sama sekali? Pernah nggak dapat sama sekali. Oh ya, udah berapa jam keluar itu? Itu udah 3 jam 4 jam ya, udah keliling-keliling dari rumah di Depok sampai ke Jakarta Selatan. Bergeser lagi akhirnya nggak dapat. Oke, kenapa Anda tetap jadi ojol? Kenapa nggak coba usaha lain atau buka Kalau warung atau apa? usaha lain kan butuh modal ya, itu dia yang saya jadi agak berat. Tapi pengen punya usaha. Pengen. Kalau mau usaha tuh usaha apa? Usaha yang mungkin nggak bawa anak-anak panas-panasan ya. Di mungkin jualan-jualan warung atau Jualan mungkin warung dan sebagainya. sebagai Sederhana aja sembako, gitu iya. ya. Oke, baik. Nah, anak-anak kalau misalnya pengen beli mainan atau pengen, namanya anak-anak kan suka begitu ya. Iya. Itu gimana Bu maksudnya? Kalau Anda sendiri untuk Ya. hidup aja masih susah. Kadang dibilangin, Kak, nanti aja ya Kak, kita kan uangnya belum cukup, nanti kalau udah cukup nanti baru beli. Terus kata, oh iya Mami, nanti kalau uang kita sudah cukup kita beli ya, kita beli rumah yang ada Hello Kitty, kita beli mainan yang banyak, beli mobil ya Mami biar kita nariknya nggak kepanasan, nggak jatuh-jatuh lagi. Apa yang lagi dimauin anak apa? Pengen cepet pindah rumah baru, pengen punya mobil biar kata dia nggak usah nariknya jatuh-jatuh terus. Aku capek Mami jatuh-jatuh Pernah terus. jatuh? Pernah. Gimana ceritanya bisa jatuh itu? Itu bawa barang lebih dari 50 kilo dan badan udah lemes. Terus panas-panasan di terik matahari jam 12-an. Anak rewel juga kan, pas mau belok susah. Aduh gimana ya, pala aku pusing. Terus vertigo juga kumat waktu itu. Akhirnya jatuh. Maksudnya saya mau nahan anak biar nggak kena. Akhirnya saya yang ketimpa. Kadang minta tolong sama orang, anak-anak ojol juga pernah minta tolong. Bang, minta tolong dong bang, keluarin motornya waktu pas bawa GrabFood. Makanan, waktu pas bawa makanan. Terus dia nggak mau. Akhirnya saya mungkin udah lemes, saya mundur, lama-lama jatuh. Akhirnya anak saya kena aspal mata sama jidatnya. Tapi saya dengar katanya bahwa dia sendiri udah hampir 2 minggu nggak narik ini. Iya, 2 minggu, 2 hari. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah sakit ya, sudah ngedrop dari tanggal 7 September itu sudah Anda yang sakit bukan anaknya? kita bertiga. Jadi awalnya pertama anak dulu, terus nggak lama anak udah mendingan, saya yang sakit. Jadi saya paksain narik karena memang ada cicilan jaket dan tas. Maksudnya? Iya, jadi Ada kan beli barang? cicilan jaket untuk ojol sama tas itu bayar per hari. Oh, tas itu bayar? Iya bayar. Oh, jaket dan tas tersebut harus dibayar gitu? Iya setiap hari. Kalau seandainya saya nggak narik kan otomatis saldonya habis terus. Dipotong dari pendapatan gitu ya? Iya. Jadinya kalau misalkan lagi pas saya sakit, saya paksain itu narik. Nah, Jadi 6 hari nggak narik, sehari narik, ke drop lagi. Akhirnya sakit-sakitan terus nggak sembuh-sembuh. Nah, itu uangnya dapat dari mana kalau nggak narik kemarin? Ya itu kadang-kadang dikasih uang-uang sama orang-orang di jalanan. Kalau lagi pas ojol-ojol gitu kan, ada yang ngasih di Teman-teman jalan. ojol gitu? Bukan, orang lewat. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Oke, setelah viral nih, apakah beda sekarang? Atau Alhamdulillah ada banyak perbedaan ya. Jadi mungkin seluruh Indonesia sayang sama saya sama anak-anak. Mereka ngedoain saya semua. Emang apa yang ibu dengar, ada pendapat apa dari mereka atau doa-doa apa yang disampaikan atau ibu baca? Ada yang mungkin bilang, Bu, sehat terus ya Bu sama anak-anaknya. Bu, kalau bisa pakein jaket Bu anak-anaknya kalau narik. saya punya sedikit buat beli mainan anak ibu sih sebenarnya. Tadi kita mau beliin mainan, kita nggak tahu apa gitu. Jadi ini sih sedikit, hanya 2 juta rupiah buat beli mainan Boleh anak-anak ibu dipegang aja. ibu? Saya jadi ngerepotin Pegang aja, Pak. nggak apa-apa. Boleh dipegang? Tapi katanya mau usaha juga. Usaha
usaha mau. Tadi mau bikin warung juga. Mau tadi biar mungkin kalau sekarang kan bawa anak kemana-mana jadi repot. Kalau punya usaha kan anak di rumah aja buka usaha gitu ya. Kalau gitu kita juga punya buat usahanya sekarang. Ini 10 juta rupiah buat bantu ibu usaha, mau buka warung atau mau buka apa. Yang 2 jutanya tadi untuk beli mainan anak-anak apa yang dia mau ya. Maafin semuanya, saya udah banyak kerepotan dan nyusahin semuanya. Nggak ada maksud saya untuk nyusahin dan ngerepotin kalian. Karena mungkin beberapa segelintir orang bilang kita nyusahin bertiga. Makanya kadang-kadang suka sugesti terus. Dibilangnya nyusahin-nyusahin. Jadi kalau ada yang bantu kadang-kadang. Enggak lah. Kita sesama manusia memang harus saling membantu ya. Udah tugas dan kewajiban kita semua. Ya mudah-mudahan kita doakan semua ke depannya lebih baik ya Bu ya. Amin. Harapan Ibu apa ke depannya nih Bu nanti? Saya pengen anak-anak saya bisa sekolah. Jadi saya nggak digratisin lagi sama pihak sekolahnya, kan nggak enak juga, malu. Terus saya juga pengen anak-anak nggak kelaparan lagi, nggak kehausan lagi. Listriknya mati-mati lagi. Makasih banyak Pak Ode. Kalau saya ngeliat justru yang kita pelajari di sini adalah gimana rasanya orang tua mencintai anaknya. Ya. Karena banyak loh orang tua yang nggak ngurus anaknya itu juga banyak. Benar. Dan surga tuh di telapak kaki ibu. Tapi ibu yang seperti apa dulu? Karena ada, kalau Anda suka baca-baca koran-koran lampu merah pinggir situ kan, ada ibu membuang anaknya, tahu kan? Saya nggak yakin kalau itu surga ada di kaki ibu itu. Gitu. Tapi kalau ibu seperti ini yang dia harus bekerja, berusaha, ingat terhadap anaknya, apapun dilakukan untuk kehidupan anaknya, disinilah kita belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang benar, yang baik, dan ibu. Karena jadi ibu tuh sebenarnya nggak gampang. Jadi ayah tuh nggak gampang. Jadi orang tua doang mah gampang ya, punya anak doang gitu. Apalagi ini sekarang harus menjadi posisinya sebagai ibu dan ayah juga karena harus mencari uang untuk keluarga. Nah mudah-mudahan ini ibu bisa mulai usaha sedikit-sedikit apapun itu. Saya yakin juga mungkin kalau misalnya ada yang butuh sarjana hukum ya di kantornya dan siapa bisa bantu juga, silakan kontak ke Instagram kita. Dan saya tutup acaranya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa anak itu menjadi sebuah gangguan untuk pekerjaan kita. Ya, kalau Anda baru punya anak itu pasti ada baby blues, ada semuanya yang, anak ini gangguin pekerjaan kita. That's how you wrong. That's the way you think is wrong. Karena ketika Anda punya anak, itulah pekerjaan Anda. Itulah pekerjaan Anda yang paling penting. Karena DNA Anda, hidup Anda, nafas Anda itu ada di anak itu. Jadi children are not distraction from more of important work. They are the most important word. Saya Deddy Kobusier Fani, inilah Hitam Putih.